Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 120. Mari kita buka Alkitab kita akan bersama-sama pelajari kebenaran firman Tuhan ini, menerima berkat dari firman Tuhan pagi hari ini. Mazmur 120, perikopnya dikejar-kejar fitnah. Ya, kita akan baca secara bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah mempersiapkan dan juga ikut membaca ya. Mazmur 120, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci pendamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Situasi yang tidak mudah dialami sang pemazmur, di mana dia harus tinggal dalam satu komunitas dan orang-orang di sana tidak suka berdamai. Ya, kalau kita pikirkan, nggak suka berdamai, kira-kira gimana ya? Mungkin orang-orangnya suka marah, ya gampang tersulut, ya amarahnya. Mungkin ada istilah-istilah yang sering kali kita dengar ini. Sumbu pendek ya, sumbu pendek. Jadi mudah terbakar ya. Tidak suka berdamai. Kata-katanya menyakitkan, menipu, memfitnah, mengejek. Ya, tindakan-tindakan yang kasar, yang tidak punya etika. Ya, ini sangat mengerikan. Tak ada niat untuk berdamai. Ya, arogan, suka-sukanya. Ya, bagaimana kita bisa hidup dalam komunitas yang seperti ini? Ini sangat mengerikan. Solusinya apa? Kita berkata, aku mau masuk di dalam untuk memperbaikinya. Tetapi kita lihat dalam Mazmur ini tampaknya sulit dan sangat sulit orang-orang itu diperbaiki. Artinya begini, memang mereka berkeras, karakternya seperti itu, dan mereka tidak mau bertobat. Ya, solusinya adalah keluar dari komunitas itu. Jangan berada di dalam komunitas itu. Kalau terus berada di dalam komunitas itu, maka ya kita akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, stres, tertekan, ya tertekan ya, tekanan batin, dan ini akan menghancurkan hidup kita. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh sang pemazmur dalam situasi dia keadaan terhimpit. Dia ada di tengah-tengah orang yang bibir dusta, lidah penipu, orang-orang yang tidak suka berdamai. Ya, apakah masih tetap mau tinggal di situ? Sang pemazmur berdoa, dia datang kepada Tuhan. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Jadi kesesakan yang bagaimana yang dialami sang pemazmur? Itu tadi, kesesakan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ya pendusta, penipu, garang, sumbu pendek, suka marah, ya emosional, tidak berpikir panjang, kata-kata tidak membangun ya. Kalau mungkin ya era sekarang ya jari-jarinya tidak terkendali. Kalau dia marah langsung aja ambil HP, WA, bla 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 bla.
Jadi tidak ada kontrol dalam dirinya. Ya, langsung telepon, marah-marah. Kamu apa, bagaimana? Kalau berani, ayo, maju-maju. Ini sangat mengerikan. Rasanya bisa gemetar juga kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesesakan yang dialami oleh sang pemazmur dikatakan, celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing. Ya, di Mesek karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Lama tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak suka damai, yang maunya berantem, maunya ribut, maunya main kasar. Wow, ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Nah, doa yang dipanjatkan oleh sang pemazmur di dalam kesesakan seperti ini, dia minta supaya dia dilepaskan. Di ayat 2 berkata, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Lepaskanlah aku, keluarkanlah aku dari komunitas ini Tuhan. Ya, jadi memang jalan yang terbaik adalah keluarlah dari komunitas yang seperti ini. Kalau saudara saat ini berada di dalam komunitas orang-orang yang suka berantem, tidak mau berdamai, ya orang-orang yang suka menipu, berdusta, ya suka mengintimidasi, orang-orang yang sumbu pendek, ya keluarlah dari komunitas itu. Tinggalkan komunitas itu. Jangan ada di sana. Sebab ketika kita ada di sana hanya ada dua kemungkinan. Satu, bisa kita tertekan. Yang kedua, kita bisa sama dengan mereka. Kemudian kita pun menjadi orang-orang yang suka tipu-tipu juga. Menjadi orang yang suka dusta juga. Dan kita juga menjadi sumbu pendek. Siapa yang tahan kalau terus dimarahi? Siapa yang tahan kalau terus dihujat? Siapa yang tahan kalau terus ditekan? Manusiawi kita akan bergelora, akan bangkit, akan mulai marah juga. Kita akan berkata, emangnya lu siapa? Ya, lu siapa? Macam-macam aja. Emangnya kamu saja yang bisa berkata seperti itu? Kamu saja yang bisa menuduh, kamu saja yang bisa menekan, saya pun bisa. Ya, kamu nggak kenal ya saya siapa ya? Saya ini, orang ini, bla 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 bla. Akhirnya terjadilah keributan. Ya, Alkisah hancurnya sebuah WA group karena ada di dalamnya orang-orang yang tidak mau berdamai, orang-orang yang tidak mau merendahkan diri, orang-orang yang tidak mengendalikan jari-jarinya. Lo jari-jari, coba lihat kiri kanan dan katakan jari-jari. Ya, tidak mau mengendalikan jari-jarinya, mulai memenuhi ya grup tersebut. Yang sang admin mulai stres, hampir putus asa, dan jalan keluar adalah grup ditutup. Ironis sekali bukan? Sesuatu yang dibangun untuk kebersamaan akhirnya mengalami kehancuran. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Karena tidak ada orang yang mencari damai. Coba perhatikan, sang pemazmur suka damai. Aku ini suka perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Kira-kira begini. Aku jelaskan, begini loh yang benar, begini loh yang baik, begini loh sejarahnya. Anda keliru, Anda salah, tuduhan Anda tidak benar. Ini yang benar. Tetapi mereka langsung nyerang balik. Allah, kau bohong, kau pendusta segala macam, kamu yang salah. Aduh, habislah sudah. Wow, sesak bukan? Stres bukan? Bagaimana kita terus berada dalam komunitas seperti itu? Saudara yang suka perdamaian, jika saudara terus berada dalam komunitas yang menghimpit saudara, menekan saudara, yang memfitnah saudara, menzolimi saudara, ya saudara lama-lama pasti saya yakin tidak akan mampu bertahan di situ. Ya, kalau masih tetap ada di sana, maka saudara hidup dalam penderitaan atau sama dengan mereka. Kemudian balas juga, emangnya lu siapa?
Ada orang yang terkenal lemah lembut. Tetapi karena terus ditekan, dia tidak sanggup. Akhirnya dia melawan juga, berontak juga. Ada pepatah yang berkata, sumut kalau diinjak, ya kalau kita injak sumut, kecil sumut itu. Tetapi lihat, kalau sumut itu diinjak, dia pun bisa gigit. Dia pun bisa gigit. Ya. Mungkin kita anggap, remeh biasa saja situasi seperti ini. Tapi kedagingan kita, manusiawi kita, itu akan berontak, akan menunjukkan jati dirinya ketika menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Akhirnya kita akan berbaur. Ya sama saja menjadi sumbu pendek juga kita. Tetapi mengatasi persoalan ini, manakala kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak mau berdamai, tidak suka berdamai, ini yang dialami sang pemazmur. Dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan lepaskanlah aku dari komunitas ini, lepaskanlah aku dari kehidupan yang seperti ini. Ya, dia suka berdamai. Jadi perlu kita mencari komunitas yang benar supaya hidup kita terus dibaharui di dalam Tuhan, supaya iman kita diteguhkan oleh Tuhan. Komunitas sangat menentukan supaya kita benar-benar mengalami pembaharuan hari lepas hari. Masuklah dalam komunitas yang benar, komunitas anak-anak Tuhan, komunitas yang senang menyembah Allah, komunitas yang memiliki kesabaran satu dengan yang lain, komunitas yang suka berdamai, ya komunitas yang peduli satu dengan yang lain. Carilah komunitas itu, carilah orang-orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang lemah lembut. Jadi kalau kita mau buat satu grup, katakan WA, ya kita penting menyatakan bahwa anggota dalam grup ini haruslah anggotanya orang-orang yang mengerti satu dengan yang lain, yang tidak mudah marah, jangan sampai masuk sumbu pendek. Amin. Halo, coba lihat kiri kanan dan katakan jangan sampai masuk sumbu pendek. Wah, terbakar nanti ya, terbakar nanti. Jadi kita harus mulai ya membentuk komunitas yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berbeda pandangan boleh-boleh saja, ya berargumentasi boleh-boleh saja, tetapi dengan tetap tenang, ada etikanya, ya tetap menjaga nilai-nilai yang benar, yang baik, nilai-nilai yang murni, yang sesuai dengan kebenaran firman. Ya, kalau kita berkata misalnya tidak senang, tidak cocok atau tidak setuju dengan pandangan seseorang, kita bisa buat argumentasi, tetapi argumentasi yang logis, ya, yang santun cara menyampaikannya, dan kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang tidak membuka peluang kepada iblis. Ingat, ini penting. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Ketika kita marah juga boleh. Ya boleh marah, tapi jangan beri kesempatan kepada iblis. Boleh suara keras, ya, tapi jangan ada kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkan kita, untuk membakar, ya, untuk mau menghancurkan persekutuan kita, kesatuan kita, komunitas kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam satu rumah tangga, keluarga bisa mengalami kehancuran kalau di dalamnya ada orang-orang yang tidak suka damai. Tetapi kalau ada, ya semua katakan suka damai, ada saja masalah, ada saja problem, pasti cekcok sana sini ada, tetapi diselesaikan dengan damai. Demikian juga satu gereja bisa hancur, ya kalau ada orang-orang di dalamnya yang tidak suka damai, orang-orang di dalamnya banyak yang sumbu pendek, akan berantakan. Satu sinode bisa berantakan, bisa hancur kalau ada di dalamnya orang-orang yang sungguh pendek, yang arogan. Bukan berarti nggak ada masalah, bisa saja ada masalah, tetapi perlu dapat diselesaikan dengan tenang, dengan berdoa, dengan lemah lembut, ya. Jadi jangan diperhadapkan atau dihadapi dengan kekerasan, ya, dengan
hujatan, dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Wah, ini mengerikan. Maka satu sinode pun, organisasi yang besar ini pun bisa berantakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa indahnya kalau kita hidup dalam satu komunitas yang suka damai, yang rukun. Bukankah firman Tuhan katakan, ya orang-orang yang rukun itu ya menjadi tempat yang bahagia, dan di sana ada berkat-berkat Tuhan turun. Bagaimana Tuhan memberkati kita, rumah tangga kita, gereja kita, sinode kita, kalau di dalamnya kita semua orang-orang yang tidak suka berdamai, orang-orang yang di dalamnya ya orang-orang yang suka berantem, ya tidak akan ada berkat buat kita. Dalam rumah tangga, wah, hilang rasanya berkat itu kalau anak dengan anak tidak suka berdamai, anak dengan orang tua tidak suka berdamai, satu dengan yang lain hanya dengan kekerasan saja, maka kehilangan berkat, kehilangan damai sejahtera. Pun demikian dalam gereja, bahkan dalam sinode. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita ciptakan komunitas yang suka damai. Mari tinggalkan komunitas yang tidak suka berdamai. Itu hanya akan menyiksa kita. Sesak rasanya kalau terus berada di sana. Tertekan rasanya kalau terus berada di sana. Solusinya adalah tinggalkan. Cari komunitas, di mana dalam komunitas itu ada damai sejahtera. Karena orang-orangnya suka berdamai. Masalah pasti ada, perbedaan pasti ada, persoalan pasti ada, tetapi akan tetap tenang di dalam, akan tetap sukacita di dalam kalau masing-masing ya mau berdamai, mau dengan tenang menghadapi persoalan, mau merendahkan diri. Dan terlebih dikatakan di sana supaya jangan ada yang suka dusta, jangan ada yang suka fitnah, ya jangan ada suka yang menipu, lidah penipu, bibir dusta. Jangan sampai itu ada dalam satu komunitas. Jika itu ada, inilah yang mengacaukan, ya memberitahukan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Orang lain menerimanya, dianggap itu kebenaran. Maka orang yang menerimanya telah tertipu, dan kemudian dia akan bertindak sesuai dengan kebenarannya. Oleh karena informasi yang salah, maka selamanya dia akan salah. Ya, dan orang yang sudah menerima tadi pernyataan yang dianggapnya benar, ketika dia diluruskan kembali begitu sulitnya, dan dia tidak akan menerimanya. Akhirnya dia terus berjalan di dalam ketidakbenaran. Inilah yang membuat ya hancurnya satu komunitas, hancurnya suatu kelompok, ya bahkan hancurnya satu gereja atau sinode. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap rumah tangga, kelompok kecil, mari sukalah berdamai. Coba katakan kiri kananmu, sukalah berdamai. Ya, sukalah berdamai. Jangan kita mau hanya berperang, ya. Jangan benci perdamaian itu. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka penipu, orang-orang yang lidah dusta itu tidak suka berdamai. Memang dia kondisikan demikian supaya kekacauanlah yang terjadi. Tetapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Mari kita bersama-sama berjuang atau memperjuangkan perdamaian. Kita tetap pelakunya. Dari kita dulu. Ya, sama seperti sang pemazmur dikatakan, aku ini suka perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Biarlah dalam perjalanan hidup kita buktikan hari lepas hari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang suka berdamai. Karena Allah mau memang kita hidup dalam kedamaian itu. Kitalah yang membawa damai. Karena roh Tuhan ada pada kita. Karena Kristus bersama dengan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang membawa damai, anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan, bukan pengacau, ya bukan provokator, tetapi kita adalah ya peacemaker. Kita adalah peacemaker. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari kita datang kepada Tuhan.